Bacaan dari Kitab Yesaya. Aku hendak menyanyikan lagu tentang kekasihku, lagu kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya, lalu menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah aku dan kebun anggurku itu. Apakah yang masih harus kuperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya ia menghasilkan buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis. Aku akan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuhlah putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan menurunkan hujan ke atasnya. Kebun anggur Tuhan semesta alam itu ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantikannya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantikannya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikianlah sabda Tuhan. Kebun anggur Tuhan ialah umat Israel. Kebun anggur Tuhan ialah umat Israel. Telah kau ambil pohon anggur dari Mesir, kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut, dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Kebun anggur Tuhan ialah umat Israel. Mengapa engkau menggempur temboknya, sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat? Babi hutan menggerogotinya, dan binatang-binatang di padang memakannya. Kebun anggur Tuhan ialah
kami akan menyerukan nama-Mu. Ya Tuhan, Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Kebun anggur Tuhan ialah umat Israel. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itulah yang harus kamu pikirkan. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Ada seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan
menara juga jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hambanya itu. Yang seorang mereka pukuli, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika para penggarap melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Inilah ahli warisnya, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggur itu akan ia sewakan kepada penggarap-penggarap yang lain, dan yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil dari kamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Sekarang saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan dan saya minta saudari menjawabnya dengan sadar dan ikhlas. Saudari Tiffany Sofsevanya Lengkong, maukah Anda menjadi anggota Gereja Katolik yang kudus secara bebas tanpa paksaan dari siapapun? Tahukah Anda dengan secukupnya tentang isi agama Katolik serta tuntutan-tuntutan terhadap seorang anggota Gereja Katolik? Yakinkah Anda bahwa pembaptisan yang Anda terima dahulu adalah pembaptisan yang sah? Berjanjikah Anda untuk menjalankan hidup sebagai orang Katolik yang sejati serta mengabdi kepada Tuhan dengan setia dalam Gereja Katolik yang kudus? Kepada para saksi, saudara-saudari saksi sehubungan dengan calon ini yang minta untuk diterima menjadi anggota Gereja Katolik, relakah saudara-saudari membantu dia terlebih dalam kebutuhan rohaninya di waktu yang akan datang? Saudari Tiffany Sofsevanya Lengkong, sebagai tanda bahwa Anda mau menjadi anggota Gereja Katolik, maka saya minta agar saudari sekarang menyatakan pengakuan iman di hadapan Allah, di hadapan pemimpin gereja, dan di hadapan umat yang hadir. Saya mengundang seluruh umat untuk bangkit berdiri dan meneraskanlah kepercayaan kita bersama dengan saudari Tiffany. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengakhiri orang yang hidup dan yang. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Dengan teguh aku menerima semua perkara yang ditetapkan dan diresmikan oleh Gereja Kudus, yaitu tentang ajaran iman dan kesusilaan. Semuanya itu aku menerima sesuai dengan arti yang ditetapkan oleh Gereja Kudus, terutama tentang sakramen-sakramen dan kepemimpinan Bapa Suci di Roma. Demikian kiranya Allah dan Injil suci ini menolong aku. Saudari Tiffany Sofsevanya Lengkong, sesudah pengakuan imanmu yang kami saksikan, maka atas nama Bapak Uskup dan atas nama seluruh umat Katolik, saya menerima saudari menjadi anggota yang sah dalam Gereja Katolik. Saudari kami undang untuk turut dalam iman dan amal yang sama, turut dalam kebaktian dan penerimaan sakramen-sakramen, teristimewa dalam penerimaan sakramen kesatuan Katolik, yaitu sakramen Ekaristi yang kudus. Semoga Tuhan membantu saudari untuk hidup sesuai dengan tuntutan agama Katolik sampai ajalmu. Dan akhirnya saya menandai saudara dengan salib yang berkemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bagi gereja umat Allah, ya Bapa, berkatilah kami sebagai umat Allah, agar selalu hidup sesuai dengan panggilan kami, serta berani memberi kesaksian tentang penyelenggaraanmu, kekudusan,
dan kebaikan-Mu. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah doa umat-Mu. Bagi gereja-gereja yang masih muda, ya Bapa, semoga gereja-gereja muda menerima nilai-nilai Injil secara utuh dan menjadikannya bagian integral dari budaya dan adat mereka. Semoga mereka memberi kesaksian tentang kekuatan Kristus serta Injilnya yang membebaskan. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah doa umat-Mu. Bagi saudara-saudari kita yang sudah meninggal, ya Bapa, sudilah menerima kebaikan yang telah mereka lakukan semasa hidupnya, serta menganugerahkan perdamaian dan kebahagiaan kekal kepada mereka. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah doa umat-Mu. Bagi kita semua yang berkumpul di tempat ini, ya Bapa, semoga hati dan budi kami selalu terarah kepada segala sesuatu yang baik, terhormat, jujur dan adil, sehingga hidup kami benar-benar sesuai dengan Injil yang kami imani. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah doa umat-Mu. Tuhan dengarkanlah doa umat-Mu. Mada Bakti 233, 233. Terimalah roti anggur persembahan diri kami, terimalah ya Bapa, terimalah pralambang karya kami, suka duka hidup ini, terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu, terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu, terimalah ya Bapa,
Mada Bakti 235, 235. Di ufuk langit nan merah kembara semadi, di hadapan yang semayam di alam suci hari ini. Semoga Dia berkenan menghadirkan diri, menyambut setiap hati yang tunduk samadi. Ditingkat segala bunyi suara alami, yang terindah, yang termurni dipersembahkan hari ini. Berdoalah saudara agar pertemuan kita gerejanya yang dalam Ekaristi ini hendak meneguhkan imannya dalam perjalanannya menuju tanah air surgawi berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Allah yang Maha Pemurah, kami persembahkan kepadamu roti anggur dan buah-buah yang kami hasilkan dalam hidup ini sebagai tanda syukur atas pilihanmu dan sebagai kenangan akan kurban Kristus sendiri. Sudilah Bapa menerima dan menguduskan persembahan ini dalam kesatuan dengan kurban Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab meskipun Engkau tidak memerlukan pujian kami, namun ucapan syukur kami kepadamu merupakan anugerah-Mu. Sesungguhnya pujian kami tidak menambah apapun padamu, tetapi berguna bagi keselamatan kami melalui Kristus Tuhan kami. Sebab itu bersama paduan suara para malaikat kami memuji-Mu dan dengan sukacita berseru.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan usuk kami Benediktus Estefanus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Saudara-saudari, marilah kita berdoa bersama Yesus Tuhan, doanya yang penuh kepercayaan kepada Bapa di surga. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan kami mohon,
bebaskanlah kami dari segala dosa dan dari semua yang jahat, dan anugerahilah kami damai-Mu dalam hidup keseharian kami. Jauhkanlah kami dari sikap berkecil hati dan dari semua ketakutan yang melumpuhkan. Bantulah kami menemukan di balik segala rintangan tangan putra-Mu yang menyelamatkan, sehingga kami dapat melangkah maju dengan harapan penuh sukacita pada kedatangan kembali Tuhan dan Penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja. Semoga Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu. Demikian kata Paulus. Maka marilah kita mohon damai sejahtera dengan perantaraan Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling memberi salam damai. Lihatlah Yesus Putra Allah yang bersabda kepada kita, jangan takut, aku ini, datanglah kepadaku dan berjalanlah bersamaku melewati segala bahaya dan rintangan. Berbahagialah kita yang menyambut Tuhan dan membuat Dia memperbaharui iman dan kekuatan kita. Tuhan, saya tidak pantas, Engkau dalam pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Nyanyian Komuni Mada Bakti 286 286. Marilah
Madabakti nomor 294. 294. Tuhan semayam di hatiku, santapan jiwaku, dan menjadi air hidupku, penawar dahagaku. Walau bahaya menimpa, Tuhan melindungi. Tanpa was-was ku berjalan menempuh hidupku. Tanpa was-was ku berjalan menempuh hidupku. Tuhan meraja di anganku, harapan citaku, dan berjanji menemaniku, menyegarkan hasratku. Walau derita kan tiba, Tuhan mendampingi. Segala cemas kan musnah, ku aman-amani. Segala cemas kan musnah, ku aman-amani. Madabakti nomor 298. 298. Tuhan, Kau satukan kami di dalam pesta ini dengan makan roti ini. Kau jadi saudara kami. Pesta Kau selenggarakan, Kau sebarkan undangan yang serta dalam perjamuan akan hidup kekal. Bagai yang Engkau janjikan pada para rasul-Mu, dan kami
satukan kami di dalam pesta ini dengan makan roti ini. Kau jadi saudara kami. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menetapkan kami menjadi kebun anggur-Mu. Kami bersyukur karena pada hari ini Engkau berkenan menyegarkan dan menyuburkan kami dengan sabda dan ekaristi. Semoga karena makan rohani ini, hidup kami menghasilkan buah-buah kebaikan dan keutamaan sesuai dengan harapan-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Hari ini, silakan duduk. Hari ini juga ada pelantikan perwira presidium yang baru dari Legio Maria kepada Ketua Dewan Komisium Kuria. Saya persilahkan untuk tampil ke depan untuk mewartakan, memanggil anggota-anggota yang akan dilantik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami Dewan Kuria 6 Maria Bunda Allah yang menjadi koordinator karya kerasulan awam Legio Maria di wilayah Manado Utara. Tadi acara telah diawali dengan doa Tesera bersama pada jam 8 pagi. Baiklah, acara pemberkatan presidium baru dan pengukuhan perwira presidium. Yang kami hormati, Pastor Paroki Petrus Pit Tinangon PR,
dan Dewan Pastoral Paroki, para suster dan para frater, yang kami hormati Perwira Dewan Kuria Maria Bunda Allah, yang kami hormati Bapak Ibu Saudara-saudari Legioner yang terkasih dalam Kristus. Sekarang kita memasuki upacara pemberkatan presidium baru, yaitu Presidium Maria Ratu Rosario Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta GPI, serta pengukuhan perwira baru periode yang pertama masa jabatan tahun 2023 sampai dengan tahun 2026. Perwira Presidium Maria Ratu Rosario Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta GPI periode 8 Oktober 2023 sampai dengan 8 Oktober 2026. Bagi mereka yang dipanggil supaya dapat maju ke depan, Ketua Saudari Agustin Kansil, Wakil Ketua Saudari Agnes Deisi Putung, Sekretaris Saudari Veronica Manua, Bendahara Saudari Katarina Lapagu. Sebelum saudara-saudari dikukuhkan, kami perlu mendengar kesiapan Anda dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Apakah dengan tulus hati saudari sanggup menjadi perwira presidium? Sanggupkah saudari menyelenggarakan rapat presidium setiap minggu dengan tertib? Sanggupkah saudari menghadiri rapat kuria setiap bulan? Sanggupkah saudari mematuhi sistem Legio Maria sesuai buku pegangan Legio Maria? Sanggupkah saudari menjalin kerjasama dengan pemimpin rohani dan pastor paroki setempat? Sanggupkah saudari taat kepada dewan yang lebih tinggi? Semoga Bunda Maria merestui dan kiranya Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Pemberkatan Presidium baru. Di depan ini akan mendapatkan kekuatan iman dengan perkataan Bunda Maria. Terimalah buku pegangan Legio Maria ini sebagai petunjuk untuk menjalankan tugas kerasulan Legio Maria. Terima kasih Pastor. Kerasulan Legio Maria yang tertera dalam buku ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, lihatlah hamba-hambamu yang berdiri di depan altar ini. Mereka percaya dan berharap kepadamu, karena mereka mengasihi Engkau dengan sepenuh hati. Semoga dengan peletakan tanganku ini, Engkau menganugerahkan kuasa roh-Mu yang Maha Kudus kepada perwira Legio Maria ini, agar mereka mampu melaksanakan tugas-tugas perutusan mereka dalam barisan Legio Maria, untuk membawa cinta kasih ke tempat ada kebencian, untuk membawa pengampunan ke tempat ada kesalahan, untuk membawa kerukunan ke tempat ada perpecahan, untuk membawa kegembiraan ke tempat ada kesedihan, untuk membawa terang ke tempat ada kegelapan, untuk membawa kebenaran ke tempat ada kesesatan, untuk membawa kepercayaan ke tempat ada kebimbangan, dan untuk membawa pengharapan ke tempat yang ada putus asa.
hiburkanlah mereka bila mereka mengalami kesepian, terangilah mereka bila mereka menghadapi masalah, agar dapat mengambil keputusan yang tepat dan benar. Berkatilah semua keluarga mereka ya Bapa, agar setia mendukung hamba-hamba-Mu ini dalam karya kerasulan Legio Maria untuk kemuliaan Allah. Amin. Semoga Tuhan memberkati saudara, semoga Ia menunjukkan wajah-Nya, mengasihi saudara-saudari, dan memberikan damai sejahtera kepada saudara-saudari. Dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi dan memberkati saudara sekalian, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hai Bapa dalam Demikian, terima kasih. Mari kita mengikuti upacara pengumuman dari Warta Paroki. Selamat siang untuk kita semua, selamat hari Minggu. Yang pertama disampaikan banyak terima kasih kepada Pastor Petrus Pitinangun PR yang telah memimpin perayaan Ekaristi pada hari Minggu biasa ke-27 ini, para petugas liturgi, PPA dan Kostor, juga kepada frater dan juga suster yang telah membagikan komuni, penyelenggara liturgi misa pagi wilayah rohani Santa Maria Ratu Rosario yang sekaligus merayakan Pesta Pelindung, kemudian kepada dekorasi KBK Santo Gregorius Agung, kebersihan wilayah rohani Santa Elizabeth, tim Komsos, pembina dan pendamping sekami, petugas parkir LC, petugas tata laksana, dan kepada semua umat yang ambil bagian dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Informasi yang pertama, petugas penyelenggara pekan depan Minggu 15 Oktober tahun 2023, hari Minggu biasa ke-28, penyelenggara liturgi misa pagi, Persekolahan Suster Gria Paniki Indah, misa sore, Wanita Katolik Republik Indonesia, Ranting Santa Emilia, dekorasi, Persekolahan Suster, kebersihan, Persekolahan Suster Gria Paniki Indah. Hendak menikah, pasangan calon nikah, Raymond Tungkas, putra dari Hardi Tungkas dan Meita Ngayo, mohon berdiri. Wilayah rohani Santo Ambrosius dengan Kristitia Rengku, putri dari Heni Ami Rengku dan Serli Veronica Samadi dari Tikala, Manado. Rencana peneguhan nikah mereka akan dilaksanakan pada hari Sabtu 14 Oktober tahun 2023, dibaca untuk kedua kali. Barang siapa mengetahui adanya halangan pasangan ini untuk menikah, segera menghubungi pastor paroki. Terima kasih. Informasi berikutnya disampaikan bahwa di pastoran sudah ada buku bacaan liturgi Percikan Hati Triwulan edisi Oktober sampai Desember. Harga per buku Rp55.000. Selanjutnya pada hari Sabtu 14 Oktober tahun 2023 mulai pukul 16.00 WITA atau 4 sore, pastor akan mengadakan kunjungan keluarga. Kali ini giliran wilayah rohani Santo Antonius Padua, Stasi Santo Petrus Mapanget Barat, Koka.
Diharapkan Ketua Wilayah Rohani dapat menjemput dan menghantar kepada keluarga-keluarga yang akan dikunjungi. Kemudian pastor mengundang kepada ketua dan bendahara stasi, wilayah rohani, kelompok kategorial, dan aplikator untuk acara closing keuangan pada tanggal 13 Oktober 2023 pukul 19.00 WITA dengan membawa data-data yang diperlukan, buku kas paroki, stasi-stasi, wilayah rohani, kelompok kategorial, buku kas pembangunan paroki, dan stasi jika ada untuk tahun 2022 dan tahun 2023. Selanjutnya hari Selasa 10 Oktober sampai dengan Kamis 12 Oktober 2023 tidak ada misa pagi atau harian. Pastor paroki dan pastor rekan akan mengikuti retret. Selanjutnya disampaikan banyak terima kasih kepada para donatur dan penyumbang fasilitas renovasi fasilitas gereja, juga kepada Gerakan Orang Tua Asuh untuk Seminari Keuskupan Manado. Bagi mereka yang masih ingin menyumbang atau memberikan donasinya, dipersilakan baik untuk sumbangan renovasi fasilitas gereja maupun untuk Gerakan Orang Tua Asuh Seminari Keuskupan Manado bisa dilihat di dalam warta paroki, sudah ada kirisnya. Bapak Ibu bisa langsung dapat mentransfernya atau menghubungi animator Gotaus dari paroki kita yaitu Ibu Ansya Tulusan. Dan informasi keuangan lainnya bisa dibaca di dalam warta paroki. Kemudian sesudah misa ini Legio Christi atau LC Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta akan melakukan pencarian dana untuk memenuhi dana swadaya dalam menunjang program kerja. Mereka akan menjual berbagai makanan, ada tinorangsak, gohu, dan nasi bungkus. Bagi umat yang berminat atau ingin menyumbang, dipersilakan. Demikian pengumuman kami, apabila pastor ingin menambahkan, dipersilakan. Terima kasih, selamat hari Minggu. Terima kasih kepada Ibu Jeli Volantino atas pengumuman ini. Saya mau menggarisbawahi apa yang sudah diumumkan bahwa sejak hari Senin sore sampai hari Kamis siang tidak ada pastor di tempat karena pastor-pastor akan mengikuti retret. Jadi tidak ada misa pagi hari Selasa, Rabu, Kamis hari itu. Tapi besok pagi masih ada misa. Marilah kita menutup perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan untuk hidup dan karya kita seterusnya. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian diberkati, dihibur, diteguhkan dan diutus oleh Allah yang Maha Pengasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah pulang sambil membawa damai Tuhan. Lagu penutup di Lourdes di Gua. Di Lourdes di Gua sunyi terpencil, tampaklah Maria perawan murni. Ave,
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bunda Teresa dari Kalkuta, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Santa Maria Ratu Rosario, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Persilakan kepada wilayah rohani Maria Ratu Rosario untuk dapat foto bersama dengan pastor dan frater serta suster. Juga kepada kelompok Legio Maria akan foto bersama. Yang pertama kepada wilayah rohani Santa Maria Ratu Rosario, disilakan untuk foto bersama. Kemudian kesempatan berikutnya kami berikan kepada